Tidak, tidak mau. Tunggu sampai setuju. Nah ini, akhirnya benar terjadi. Waduh, dia pilih di luar, menikah di luar. Saya sudah dalam hati, ya sudah keluarlah semua, 10 pasti keluar. Ya sudahlah, cuma saya berdoa pada Tuhan, Tuhan saya ikuti firman-Mu, jadi saya berserah kepada-Mu. Ternyata tidak, sampai hari ini tidak. Sampai hari ini tidak. Nah ini, kadang-kadang ini maksudnya saya bersaksi, seringkali hati ini, waduh nanti begini, nanti. Sampai kita kalah. Ya sudahlah kali ini jangan firman lah. Wah, tapi nasibnya orang ini menikah ini seumur hidup ini. Nasibnya orang. Nasibnya orang ini. Di dunia dan di surga, bukan cuma di dunia. Kalau di dunia masih ada bisa di bagaimana. Dan di surga tidak bisa dibuat-buat main-main. Jadi saya tegas. Untung Tuhan kasih tegas. Khawatir itu memang aku. Khawatir. Nah, tidak bisa mengutamakan Tuhan. Tidak bisa taat. Tapi mari siang ini biarlah terjadi perobekan daging sampai tidak ada kekhawatiran lagi. Buktinya apa? Kalau tidak ada kekhawatiran lagi, buktinya dibalik tadi. Kita bisa mengutamakan ibadah pelayanan kerajaan surga. Lukas 12 tadi ayat 29 dan 30 sampai 31. 29 sampai 31. Mari. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan, ya, atau apa yang akan kamu minum. Kebutuhan sehari-hari juga masa depan terus. Dan janganlah cemas, khawatir hatimu terus. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia, ya, yang tidak mengenal Allah. Ini kalau khawatir sampai Tuhan dikalahkan, firman dikalahkan, sampai ibadah dikalahkan, itu berarti disebut di sini bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, bangsa kafir. Biar dia pendeta, biar dia hamba Tuhan, dia pelayan Tuhan, tapi kalau karena kekhawatiran dia sampai mengabaikan firman, sampai mengabaikan ibadah pelayanan, nanti kalau saya begini, sampai dia itu orang yang belum mengenal Tuhan, belum. Biar dia bilang saya pendeta, saya belum mengenal Tuhan. Belum mengenal Tuhan. Dia masih kafir, belum mengenal Tuhan. Dia sungguh-sungguh pada pagi hari ini. Tuhan tolong kita. Teruskan. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya. Carilah kerajaannya. Dahulukan, utamakan ibadah pelayanan. Terus. Maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Itulah. Jadi bukti nih. Kalau bebas dari kekhawatiran, tidak ada kekhawatiran, bukti. Kita bisa mengutamakan ibadah pelayanan lebih dari segala perkara. Ibadah pelayanan untuk kerajaan surga lebih dari segala perkara. Yang kedua, kalau sudah bebas dari kekhawatiran, tidak ada kekhawatiran, kita bisa memberi. Kita bisa memberi sehingga dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus. Dulu pembangunan tabernakel, sekarang pembangunan tubuh Kristus yang sempurna mempelai wanita Tuhan. Ini bebas dari kekhawatiran. Kalau tidak salah di Matius 6, kita lihat ayatnya sedikit dalam Matius pasal yang ke-6. Ini kekhawatiran dikaitkan dengan hasta. Satu hasta itu satu tangan ini satu langkah, satu denyut nadi. Nah, Tuhan bilang kalau khawatir, apakah kamu bisa menambah satu denyut nadi? Gak bisa, malah mengurangi. Orang khawatir itu, saya pernah berbicara dengan seorang dokter di Medan, dokter spesialis. Kalau kita khawatir, marah dan adrenalinnya naik, dipacu semua. Itu memperpendek umur, bisa penyakit semua. Itu yang benar. Ya, makanya serahkan kekhawatiran supaya setiap denyut nadi, setiap hasta, denyut nadi dipakai. Hasta itu ukuran tabernakel. Dipakai dalam pembangunan tabernakel ini. Serahkan sama Tuhan. Mari Matius pasal yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-6. Ayat yang ke-27. Ini tentang kekhawatiran juga. Mari. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Satu lengan, satu langkah, satu denyut nadi. Kalau khawatir bukan menambah umur satu detik, satu denyut nadi, bukan, malah mengurangi.
yang benar, mari kita serahkan kekhawatiran kita, sehingga kita bisa menggunakan setiap denyut nadi kita, setiap langkah hidup kita untuk aktif dalam pelayanan pembangunan tabernakel, pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Serahkan kekhawatiran kita, serahkan diri kita kepada Tuhan. Memberi itu mulai waktu, uang, tenaga, sampai menyerahkan hidup kepada Tuhan. Untuk dipakai setiap denyut nadi, setiap langkah hidup, denyut nadi, hasta hidup ini dipakai dalam pelayanan pembangunan tabernakel rohani, pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Ayo, ini gerakan akhir sekarang. Biar kita dipakai oleh Tuhan. Ya, ini bukti yang kedua, bisa memberi sehingga kita bisa dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh, bisa memberi waktu, tenaga, uang, seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita menggunakan setiap hasta hidup, setiap denyut nadi, setiap langkah hidup kita untuk aktif dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, mempelai wanita. Terutama yang calon siswa-siswi Lempinel, ayo berikan waktu, tenaga, uang, semua sekarang. Jangan sayang-sayang waktunya menyembah tidur. Itu kan tidak bisa memberi itu. Kecuali kalau mari kita menyembah dari jam 9 pagi sampai jam 9 pagi lagi, ya mungkin. Kita menyembah dari jam 10 sampai 11. Cuma 1 jam kasih waktu sama Tuhan. Tidur. Nanti tidur. Sudah mau Lempinel masih tidur. Menyembah bagaimana itu? Iya apa iya? Hah? Bukan iya atau tidak, iya apa iya? Nah, jawab, jangan munafik. Iya apa iya? Nah, itu. Sekarang jangan ya. Di jam 10 sampai jam 11. Buka hati, buka suara makanya. Jangan menyembah, sudah ditutupi bantal lagi. Menyembah itu buka begini loh. Haleluya, Yesus, haleluya. Lah begitu. Buka hati, buka suara. Haleluya. Kalau bergosip, wah. Sama Tuhan sayang-sayang. Buka, haleluya. Tapi jangan, haleluya. Ya jangan yang lain kaget. Biasa saja, haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Begitu, tidak akan tidur. Oke? Bisa? Jawab, bisa? Baik. Hamba Tuhan harus tegas. Jangan tidak tegas. Kalau tidak tegas munafik nanti. Jawabnya pakai kedip 1. Bisa. Itu. Coba kalau jawab kedip 1 kan sulit. Ya sudah jelek, tambah jelek saya ini begini. Sulit jawabnya. Coba jawab bisa kalau kedip. Bisa lah. Tapi kalau betul-betul jujur bisa lah. Begitu hamba Tuhan itu. Itu hamba Tuhan. Jangan bisa. Kalau tidak bisa belajar masih. Begitu, bisa. Begitu ya. Jadi tidak boleh ada kekhawatiran. Satu lagi, bukti tidak ada khawatir, percaya dan mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan. Ini saja. Percaya dan mempercayakan. Kita bisa percaya dan mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan. Ayo siang ini. Percaya, mempercayakan diri sepenuh. Seperti bayi dalam gendongan tangan ibu, hanya percaya pada ibu. Mau dijatuhkan, bayi tidak ada. Aduh, ini bahaya ya, ibuku ini lagi sakit. Nak mau aku digendong, tidak ada. Biar ibunya gemeter tangannya. Lagi sakit, mungkin sakit sampai gemeter. Mau gendong bayi, tidak ada bayi, tidak mau gemeter. Karena dia percaya. Mempercayakan diri. Pernah satu waktu saya potong rambut, tapi sudah digusur tempatnya itu. Di jembatan situ, di jembatan mau ke Plaza Araya itu dulu ada gubuk kecil lah, di situ saya potong rambut dulu. Ya, di jembatan. Sekarang digusur, sudah tidak ada sudah. Ya. Nah, kemudian gantian yang motong itu. Gantian, ada pemuda, ada orang tua. Satu waktu saya kena orang tua. Waduh, sudah dia maafkan para orang tua ya, sudah tua.
Kemudian pegang gunting begini. Aduh, belum takut saya. Terakhir waktu pegang pisau itu. Aduh, Yesus dia. Aduh, kalau cek. Wah. Tapi saya tidak bisa apa-apa. Masa Pak, tidak usah sudah Pak, tidak usah. Dia sudah, Yesus tolong, Yesus. Dia begini. Aduh, kalau sedikit cek, habislah aku. Ya, tapi Tuhan tolong. Ya, gara-gara itu mungkin dia digusur. Karena saya hamba Tuhan. Ya inilah. Tapi kalau bayi tidak bisa begitu. Biar ibunya mau. Tak kuat. Mau digendong, diam bayi itu. Amin. Ayo siang ini. Percaya dan mempercayakan diri sepenuh sama Tuhan. Tak peduli sudah apapun. Saya percaya engkau Tuhan. Seperti bayi digendong oleh ibu. Hasilnya. Dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Yohanes pasal 11. Sekalipun keluarga ini, keluarga yang mengasihi Tuhan ini, Maria, Marta, diizinkan mengalami Lazarus mati, sesuatu yang mustahil. Tapi Tuhan bilang, percaya Marta, percayalah. Engkau akan melihat kemuliaan. Percaya, engkau akan melihat kemuliaan. Lebih dari kesembuhan dan lain-lain. Kenapa diizinkan sampai mati? Kenapa waktu doa berapa hari yang lalu kirim kabar sama Tuhan? Tuhan sembuhkanlah. Kenapa diizinkan? Loh, kok tidak disembuhkan? Katanya mengasihi, dikasihi. Kok mati? Supaya melihat kemuliaan Tuhan. Lebih dari kesembuhan. Ayo, kalau kita hari-hari, oh Tuhan kenapa saya begini? Kenapa? Ayolah, percayalah. Percaya, mempercayakan diri. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Sudah percaya? Sudah percaya? Ya, Yohanes pasal 11. Mari, Yohanes pasal 11. Ayat yang ke-39. Kata Yesus, ya, angkat batu. Angkat batu ini, sudah 4 hari dikubur Lazarus. Terus, Marta. Nah, ini seringkali ini yang menghalangi kuasa Tuhan. Khawatir, tidak percaya. Wah, khawatir, dia malu. Kalau dibuka bau, waduh malu. Keluarga malu nanti. Malu ini. Ya. Maka Marta bilang apa? Mari. Saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau. Mau ditutup-tutupi yang bau itu. Sudahlah, percaya sama Tuhan. Teruskan, mari. Sebab sudah 4 hari dia mati. Terus. Jawab Yesus. Bukankah sudah kukatakan siang ini. Sudah kukatakan kepada Wijaya, kepada kita semua. Terus. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Saudara percaya? Puji Tuhan. Biar sudah menghadapi yang busuk, yang mustahil. Sudah. Saya tidak khawatir, tidak bimbang. Saya percaya kepada seperti bayi dalam gendongan tangan. Biar ibunya dalam keadaan lemah, tangannya goyang, dia tetap bayi itu. Dia tidak protes apa. Percaya, mempercayakan diri. Hanya bergantung pada belas. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Hasilnya, Lazarus dibangkitkan. Artinya, kemuliaan Tuhan mampu untuk memelihara hidup kita. Dalam kesulitan, dalam kemustahilan. Sudah mati kok bisa hidup? Mustahil. Bisa. Kemuliaan Tuhan mampu memelihara kita. Dalam kemustahilan, dalam kesulitan. Sudah mustahil, ekonomi saya sudah tidak bisa. Mampu. Kemuliaan Tuhan mampu menolong kita. Dari perkara yang mustahil menjadi tidak mustahil. Menyelesaikan segala masalah. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Yang hancur, gagal menjadi baik, menjadi berhasil. Yakin. Mari, biarlah saat-saat menghadapi apapun, kalau sudah tidak mampu mikir, tidak mampu, ini perangi kekhawatiran. Perangi 5 sifat tabiat ini, diperangi lewat doa puasa. Saya percaya engkau. Saya mempercayakan diri kepada. Saya percaya dan mempercayakan diri kepada. Biar orang bilang sudah mustahil, sudah tidak bisa, sudah busuk, sudah. Kemuliaan Tuhan mampu. Terakhir, pembaharuan. Kemuliaan Tuhan mampu membarui yang rohani. Busuk jadi baik. Mampu, kemuliaan Tuhan mampu membaharui hidup kita. Dari manusia daging yang banyak kebusukan, kenajisan. Menjadi kehidupan yang sempurna. Seperti Tuhan Yesus. Dan kita saat Yesus datang, pintu tirai terobek.